Faktanya, minggu ini saja sudah ada lebih banyak sidang Kongres, Komite Intelijen, Komite Layanan Bersenjata, dan mereka terus-menerus menekankan Cina adalah musuh kita, Cina adalah ancaman. Ketika kamu mencoba untuk berdiri di sidang dan mengatakan tidak, bukan begitu, kamu malah ditangkap dan dikeluarkan, yang mana saya masih punya kasus pengadilan yang tertunda dari kejadian terakhir saya. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai aktivis. Kita harus berada di lorong-lorong. Kita harus menghadang orang-orang yang suka perang ini, baik pria maupun wanita, saat mereka keluar masuk sidang Kongres dan dimanapun kita melihat mereka. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Bevan Ramsden dan Anne Wright. Bevan adalah seorang aktivis perdamaian yang berbasis di Australia. Sementara Anne adalah salah satu suara paling terkenal dan tegas di Amerika Serikat yang menentang perang dan intervensi. Keduanya merupakan anggota Pacific Peace Network yang baru-baru ini meluncurkan kampanye perdamaian dan solidaritas yang menyerukan negara-negara di kawasan Pasifik untuk menyatakan netralitas demi mencegah terjadinya perang antara AS dan Tiongkok. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi, Bevan, selamat datang. Senang sekali bisa menghadirkan kalian berdua di sini. Sebelum kita membahas isu netralitas, saya ingin bertanya dulu kepada Anda, Anne, karena Anda baru saja kembali ke AS dari Italia, di mana Anda terlibat langsung dengan orang-orang dari Freedom Flotilla dan kampanye kesadaran luar biasa tentang penderitaan rakyat Gaza, serta keberhasilan 12 orang yang benar-benar berlayar ke Gaza. Bisakah Anda cerita sedikit tentang bagaimana situasi saat ini dan membagi mengenai pencapaian dari aksi aktivisme ini? Nah, karena adanya kecaman global yang terjadi atas genosida Israel di Gaza dan keterlibatan serta keterlibatan negara mereka di dalamnya, orang-orang yang sama sangat mendukung pelayaran kapal Madeleine untuk menantang blokade laut Israel di Gaza. 12 orang kami yang berada di kapal, 6 warga negara Prancis dan orang-orang dari 6 negara lain, berlayar dan diculik di laut lepas di perairan internasional, lalu dipenjara di Israel karena masuk ke negara itu secara ilegal. Mereka dibawa secara paksa. 4 dari mereka sudah kembali ke rumah dan sudah mulai berbicara tentang kondisi selama penahanan. 8 lainnya akan pulang hari ini dan besok, terutama karena pihak Israel ingin segera mengeluarkan mereka di sana, sebab mereka mendapat banyak publisitas buruk akibat pelayaran kapal Madeleine. Jadi kami sangat menghargai kepedulian semua orang terhadap mereka. Kami juga perlu memperhatikan konvoi global untuk Gaza, yang sekarang berada di Kairo, di mana lebih dari 2.000 orang dari seluruh dunia terbang ke Kairo. Dan kami sudah menerima laporan bahwa ratusan dari mereka telah ditahan di bandara. Dalam kasus lain, polisi telah mendatangi hotel tempat orang-orang tersebut menginap dan membawa mereka kembali ke bandara. Jadi penindasan terhadap orang-orang yang membela Palestina terus berlanjut. Baik itu dengan dipenjara sebentar, di penjara Israel, seperti yang dialami Madeleine, maupun dengan terbang jauh-jauh ke Kairo, dan kemudian pemerintah Mesir sangat terlibat dalam apa yang terjadi. Genosida, kurangnya makanan yang masuk ke Gaza, mereka akan mendapat catatan hitam yang jelas dalam sejarah mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap armada global atau konvoi global ini. Terima kasih, Wujudkanyi. Anda tahu, ini adalah contoh yang sangat penting tentang bagaimana aktivisme perdamaian yang nyata dapat memberikan dampak. Bahkan jika kapal Madeleine tidak berhasil mencapai Gaza, saya rasa kita sedang menyaksikan perubahan besar saat ini, terutama di Eropa, terkait persepsi dan penggambaran Israel serta genosida yang sedang berlangsung ini. Dan ini adalah salah satu pekerjaan paling penting menurut saya yang bisa dilakukan oleh para aktivis perdamaian. Sekarang, ada inisiatif lain dari Anda, baik Anda berdua maupun kolektif yang Anda ikuti.
yaitu mencoba menyadarkan negara-negara di kawasan Pasifik dan meredakan retorika perang sialan ini yang sedang terjadi dan terutama datang dari pihak AS terhadap Tiongkok. Bevan, bisakah Anda mungkin sedikit menjelaskan motivasi dan ide di balik peluncuran petisi untuk netralitas? Menurut saya, menjadi jelas bagi kami di Peace Pacific Network bahwa negara-negara kami di kawasan ini, khususnya negara-negara di lingkar barat Pasifik, menghadapi masalah yang sama. Kami sedang mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk bersiap-siap menghadapi perang, atau perang mereka, perang yang mereka inginkan atau rencanakan dengan Tiongkok. Kami sudah memiliki pangkalan militer AS di Korea Selatan dengan banyak pasukan, juga di Jepang, Okinawa, Filipina, Guam, dan Australia, dan Amerika Serikat sedang memperkuat fasilitas di sana. Namun tekanannya adalah untuk secara besar-besaran meningkatkan pengeluaran pertahanan di negara-negara ini, di negara saya dan negara-negara Pasifik lainnya, agar mereka semakin siap menghadapi perang besar. For a big one. Now, it's pretty clear that the United States cannot. Sekarang, sudah cukup jelas bahwa Amerika Serikat tidak dapat berperang melawan Tiongkok dari pantai barat Amerika. Mereka tidak bisa, dan mereka tidak dapat melakukannya tanpa berbasis di dan mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutu mereka yang lebih dekat ke Tiongkok dan Pasifik Barat. Dan memang, disinilah petisi yang kami pikirkan ini berperan. Ini adalah seruan dari rakyat Australia, Korea Selatan, Jepang, Okinawa, Filipina, dan negara-negara di lingkar Pasifik kepada pemerintah mereka untuk mengatakan, lihat, kami tidak ingin terlibat dalam perang seperti itu. Tidak ada keuntungannya, dan justru sangat merugikan bagi kami. Dan jika kami berkata tidak, jika pemerintah saya dan pemerintah Anda berkata tidak, kami akan mengambil posisi netral dalam perang seperti itu. Dan seperti yang tertulis dalam petisi, tolak untuk bergabung dalam persiapan militer untuk perang AS Tiongkok. Nyatakan bahwa Anda tidak akan bertempur dalam perang AS Tiongkok. Nyatakan netralitas jika perang semacam itu pecah, dan jangan izinkan wilayah atau perairan kedaulatan Anda digunakan dalam perang tersebut, termasuk pengumpulan dan pengiriman intelijen militer, penjualan senjata, serta penempatan pasukan tempur dan fasilitas. Itu akan mengarantina situasi sedemikian rupa, sehingga jika pemerintah kita melakukan hal itu, saya percaya kita akan mencegah terjadinya perang tersebut. Saya tidak percaya Amerika Serikat dapat melancarkan perang seperti itu dari pantai barat Amerika Serikat. Anne, apakah kamu setuju? Maksud saya, kamu berada di AS. Kamu sudah melihat banyak kemampuan militer AS. Apakah ini pendekatan yang sebaiknya diambil? Well, yes, it is. And I live in Hawaii, which is halfway across the Ya, Pacific. benar. Dan saya tinggal di Hawaii yang terletak di tengah Samudra Pasifik. Sebagai diplomat AS, sebelum saya mengundurkan diri dari pemerintahan karena perang Irak, saya pernah ditugaskan selama 2 tahun di negara Federasi Mikronesia, salah satu dari 3 negara kepulauan kecil yang dibeli Amerika Serikat melalui Compact of Free Association. Amerika Serikat membeli apa yang mereka sebut sebagai hak pertahanan atas wilayah luas di Pasifik yang membentang dari Kepulauan Marshall melalui negara Federasi Mikronesia hingga ke Palau. Ini adalah bagian yang sangat besar dari kawasan tersebut, dan tentu saja wilayah Guam juga termasuk dalam keseluruhan campuran ini. Seperti yang dikatakan Bevan, peningkatan jumlah fasilitas yang ada di negara-negara kepulauan kecil ini, bahkan negara kecil Palau, yang biasanya hanya tempat menyelam sekarang memiliki 2 landasan pacu militer baru di pulau-pulau kecil di Pasifik ini. Saipan, mereka sedang mengaspal ulang landasan pacu di salah satu pulau, Tinian, yang 80 tahun lalu menjadi tempat Amerika Serikat meluncurkan pesawat yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi, Tinian sekarang sedang direnovasi untuk operasi militer yang mengerikan lagi, yang tentu saja melalui petisi ini dan berbagai aksi lainnya, kami coba cegah.
Tapi memang benar, Anda tidak bisa meluncurkan dari pantai barat Amerika Serikat. Itu sebabnya Amerika Serikat memiliki pulau-pulau kecil supaya tetap teratai di seluruh Pasifik. Dan tempat teratai besar adalah tempat Baffin di Australia. Saya tahu orang-orang Australia keras untuk menghargai semua. Di satu sisi, selalu ada bahaya bahwa sekutu dipaksa terlibat dalam perang yang sebenarnya tidak mereka inginkan, bukan? Atau digunakan sebagai proksi. Bahaya perang proksi sangat dramatis. Tapi bahkan bahaya digunakan sebagai landasan peluncuran dan kemudian terseret ke dalam perang juga sangat besar. Jadi, gagasan untuk membuat tempat-tempat ini secara resmi menyatakan netralitas mereka. Meskipun tidak semuanya bergabung, jika sebagian besar dari mereka benar-benar melakukannya, akan menghilangkan oksigen dari kapasitas untuk berperang, yang merupakan salah satu alasan mengapa Amerika Serikat sangat menentang gagasan sekutunya menjadi netral dalam bentuk apapun. Bevan, apa ide di balik melakukan ini sebagai inisiatif warga? Anda tidak mencoba mengajukan permohonan kepada Amerika Serikat, bukan? Anda mencoba mengajukan permohonan kepada pemerintah-pemerintah individu di kawasan Pasifik. Tentu saja. Dan kami juga merasa bahwa penting dalam tindakan seperti ini untuk mengetahui bahwa kita semua melakukannya bersama-sama. Ada solidaritas di antara kita semua. Kita semua menghadapi masalah yang sama, dan adalah kepentingan kita untuk mencegah terjadinya perang seperti itu, serta mendorong pemerintah kita mengambil posisi ini. Sekarang, berbicara dari posisi Australia, kami sangat-sangat prihatin dengan militerisasi benua kami, dan dengan semakin dijadikannya Australia sebagai landasan peluncuran dan basis dukungan untuk operasi-operasi AS. Memang, organisasi yang secara khusus saya terkait di Australia, Jaringan Australia Damai dan Independen, sedang memulai kampanye yang menyerukan pembatalan AUKUS dan penghentian perjanjian postur kekuatan. Sekarang, cukup menarik bahwa perjanjian postur kekuatan ini, kata-katanya mirip digunakan di negara lain. Saya perhatikan bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani di Filipina, Enhanced Defense Cooperation Agreement, memiliki banyak kata-kata serupa tentang Amerika Serikat yang memiliki akses ke fasilitas yang disepakati di tempat-tempat di bawah kendali penuh mereka untuk amunisi dan dukungan logistik, serta untuk penempatan pasukan dan sebagainya. Ini adalah pendekatan serupa yang mereka lakukan dengan berbagai negara. Semua itu tentang memberi mereka tempat, postur, seperti di Australia, postur di Australia yang bisa mereka gunakan untuk bekerja dan meluncurkan operasi. Tapi lebih dari itu, ini tentang membuat kita bersiap untuk membantu mereka dan menghabiskan banyak uang untuk itu. Kita memiliki kebutuhan sosial yang mendesak, seperti halnya setiap negara, kebutuhan sosial yang mendesak. Dan pertanyaannya adalah, untuk apa kita membelanjakannya? Mengapa kita membelanjakan dan mengapa kita didorong untuk membelanjakan? Australia hampir menggandakan pengeluarannya. Saya pikir Peter, dia adalah Menteri Pertahanan AS. Saya lupa bagaimana cara mengucapkan namanya. Dia berbicara tentang 5%, Pete Hegseth. Dia berbicara tentang 5% yang dibebankan kepada sekutu AS. Maksud saya, Jepang menghabiskan, saya kira sekitar 1%. 5% akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Australia membelanjakan sebesar 2%. Dan jika mereka ingin kita naik ke 5%, atau bahkan 3,5%, seperti yang telah kami sampaikan kepada Menteri Pertahanan Marles, itu adalah pengalihan dana yang sangat besar yang kita butuhkan untuk keperluan lain. Ada kebutuhan perumahan yang mendesak di Australia, dan masalah kesehatan. Ini jelas mengalihkan dana dari kebutuhan sosial penting tersebut. Untuk tujuan apa? Maksud saya, kita tidak sedang diancam oleh Tiongkok. Tiongkok sama sekali tidak mengancam kita. Faktanya, mereka adalah mitra dagang utama bagi Australia. Perdagangan dengan Tiongkok telah membantu membuat kita cukup makmur. Sekarang, kepemimpinan Australia cukup terpisah dari rakyat Australia.
Saya harus menyebutkan ini, jika saya boleh melanjutkan berbicara, Pascal. 2 tahun lalu, ada 2 jajak pendapat nasional yang dilakukan di Australia. Satu oleh Essential Research, dan satu oleh Lowy Institute. Mereka memiliki pertanyaan serupa, dan keduanya menambah mayoritas warga Australia ingin tetap netral dan tidak terlibat dalam perang AS Tiongkok. Pada saat itu, saya terkejut karena para lembaga survei menggunakan kata netralitas. Tetapi kata itu memang digunakan, dan mayoritas rakyat Australia menentang perang semacam itu, serta ingin mengambil posisi netral. Hal itu mendorong IPAN untuk menyelesaikan studi kami dan mengerjakan alternatif pertahanan untuk Australia, yang mandiri tanpa beban aliansi dengan AS. Kebijakan pertahanan alternatif yang kami usung ini didasarkan pada netralitas bersenjata tanpa nuklir. Tentu saja bersenjata, agar kita bisa mempertahankan wilayah dan kemerdekaan kita sendiri, tetapi netral dalam arti tidak terlibat dalam perang-perang asing yang seharusnya bukan urusan kita dan yang tidak perlu kita ikuti. Sekarang, upaya yang kami lakukan telah memengaruhi partai besar ketiga di Australia, yaitu Partai Hijau, dan mereka muncul dalam pemilu terakhir dengan kebijakan pertahanan alternatif yang mereka akui kepada kami telah didorong oleh kerja IPAN di Australia. Dalam kebijakan itu, mereka memang tidak menggunakan kata netralitas, tetapi mereka jelas mengadopsi konsep kekuatan pertahanan mandiri dengan jumlah dana yang kecil dialokasikan untuk industri pertahanan nasional, dengan membatalkan AUKUS dan aliansi semacam itu. Kemajuan telah dicapai di Australia. Ya, saya merasakan kemajuan itu. Tetapi perasaan rakyat Australia saat ini tidak terwakili oleh para pemimpin kami. Dan ini sedang menuju krisis karena akan meninjau kembali perjanjian AUKUS. Saya tidak pikir mereka ingin jual kapal selam nuklir mereka kepada Australia. Saya rasa mereka ingin tetap mengendalikannya sendiri. Itu akan menciptakan krisis dalam kepemimpinan kita. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Dan ada kemungkinan, secara parlemen, tekanan mungkin akan diberikan untuk meninjau kembali hubungan militer kita dengan Amerika Serikat. Dan perlunya, kita mengambil posisi kebijakan luar negeri yang lebih independen, yang dapat membantu dalam mengejar perdamaian dan mempromosikan perdamaian di kawasan kita, serta menjaga kita agar tidak terlibat dalam perang. Anne, bisa kamu ceritakan sedikit, apa analisismu? Mengapa Amerika Serikat tampak begitu ngotot ingin berperang dengan Tiongkok? Dan bisakah kamu juga sedikit membahas tentang ketakutan yang juga diciptakan mengenai Tiongkok yang dianggap agresif? Tiongkok yang dianggap tegas. Kamu baru saja menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki pulau-pulau kecil di mana-mana. Tapi Amerika Serikat juga, setidaknya media AS, sangat keras menyebut Tiongkok agresif. Hanya karena sekarang mereka punya 2 kapal induk dan berani mengarungi Samudra Pasifik, bahkan sampai ke selatan. Maksudku, ini pasti ancaman, kan? Mereka akan segera menyerang, bukan? Dan mereka akan hari ini Taipei, mungkin besok Los Angeles, lalu New York, bukan begitu? Nah, untuk memiliki anggaran militer sebesar itu, kamu harus punya musuh. Jadi setiap kali ada perdamaian, orang-orang yang mencari untung dari perang ini selalu menciptakan skenario seolah-olah ada ancaman di mana-mana. Saat ini, Amerika Serikat telah melakukan apa yang mereka sebut evakuasi non-kombatan dari Timur Tengah. Dari 3 kedutaan di Timur Tengah dan mereka bahkan tidak merinci ancamannya. Tapi kita tahu bahwa Trump telah berkomentar tentang tidak tercapainya kesepakatan dengan Iran terkait nuklir. Bagaimanapun kamu menyebutnya, senjata nuklir, ya. Dan bagaimana cara, kamu tahu, memperkaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi dan hal-hal seperti itu yang digunakan dalam uranium atau di pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan Iran terus bersikeras, kami tidak mengejar senjata nuklir karena kami tahu persis apa yang akan terjadi. Kami tidak menginginkan itu.
Namun Amerika Serikat bisa terus menggunakan isu Iran karena mereka tetap melakukan pengayaan hingga tingkat tertentu. Hal yang sama juga terjadi dengan Tiongkok, di mana sekarang Tiongkok sebenarnya memiliki lebih banyak kapal dalam angkatan lautnya dibandingkan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat belakangan ini tidak membangun kapal baru. Dan gagasan bahwa 2 kapal induk kecil dari Tiongkok, sementara Amerika Serikat memiliki 13 kapal induk, ditambah armada yang tersebar di seluruh dunia, dan fakta bahwa sejarah Tiongkok, selain dari insiden di Vietnam dan bisa dibilang pendudukan Tibet, itu bukan hal yang baik. Tapi Tiongkok tidak pernah menjadi penghasut perang seperti Amerika Serikat. Namun, demi kepentingan korporasi yang meraup untung dari perang, dan yang memberikan sumbangan kampanye politik kepada semua kandidat, terutama kepada Trump tua, mereka sudah memberi banyak. Jadi Tiongkok, kita butuh musuh. Dan Tiongkok adalah pilihan yang bagus. Kecuali semua orang tahu bahwa jika kita benar-benar membuat Tiongkok marah kepada kita, maksud saya, kita akan telanjang dalam sebulan. Kita tidak punya pakaian. Kita tidak akan punya apa-apa. Ya, maksud saya, jika Anda melihat manufaktur dunia telah memusatkan kemampuan manufakturnya di Tiongkok yang telah membantu Tiongkok berkembang dan membawa ratusan juta orang keluar dari kehidupan yang jauh lebih layak secara ekonomi. Tapi sekarang narasinya diubah sehingga Tiongkok dianggap sebagai ancaman. Memang mereka adalah ancaman ekonomi dalam satu sisi, tetapi sama sekali bukan ancaman militer. Itulah sebabnya ada banyak organisasi di Amerika Serikat, salah satunya Code Pink, Women for Peace, dan lainnya, yang disebut China is not our enemy. Kami juga memiliki kelompok studi Veterans for Peace tentang tidak berperang dengan Tiongkok, jadi komunitas perdamaian sangat memperhatikan hal ini. Tetapi dia mengisahkan potensi untuk mundur organisasi ini. Bahkan, minggu ini adalah kurs sedikit dari komite intelijen, komite yang bersenjata, dan mereka sudah ingin melihat now cocktail world juga. And they just keep harping on China is our enemy, China is a threat. China adalah ancaman. Dan ketika kamu mencoba untuk berdiri di sidang dan mengatakan kamu tahu, tidak, itu bukan. Maka kamu akan ditangkap dan dikeluarkan, yang mana saya masih punya kasus pengadilan yang tertunda dari kejadian terakhir saya. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai aktivis. Kita harus berada di lorong-lorong. Kita harus menghadang orang-orang yang suka perang ini, baik pria maupun wanita, saat mereka keluar masuk sidang Kongres. Dan dimanapun kita melihat mereka, entah itu di lembaga think tank yang banyak di Washington dan mereka datang untuk berbicara, kita mencoba memasukkan aktivis perdamaian ke dalam pertemuan-pertemuan itu dan berdiri untuk mengatakan, kami tidak percaya apa yang kalian katakan tentang China adalah ancaman bagi keamanan dunia. Bagaimana kita meyakinkan mereka, dan mungkin juga Bevan, lalu Anne, bagaimana kita meyakinkan, terutama para politisi dan orang-orang yang tidak terlalu dogmatis. Maksud saya, meyakinkan Amerika Serikat itu satu hal, tapi meyakinkan politisi di Australia, atau meyakinkan mereka di Jepang, atau bahkan mungkin di Filipina. Meskipun Filipina punya keluhan yang sah terhadap Tiongkok dan sebagainya, tapi negara-negara di kawasan Pasifik. Bagaimana kita meyakinkan para politisi ini bahwa sikap netral adalah demi kepentingan semua orang, dan terutama demi kepentingan mereka sendiri? Beberapa dari mereka tidak perlu diyakinkan terlalu banyak. Indonesia, Vietnam, dan sebagainya. Maksud saya, negara-negara ASEAN tidak perlu diyakinkan terlalu banyak, kecuali Filipina, tapi yang lainnya. Apa rekomendasi Anda sebagai aktivis? Ya, tidak ada jalan pintas. Satu-satunya kekuatan alternatif yang akan membawa perubahan adalah rakyat. Rakyat kita di negara kita dan rakyat di setiap negara. Dan tugas kita sebagai aktivis perdamaian adalah menjangkau, melibatkan, dan mengorganisir, serta terus melakukan itu. Itulah sebabnya kami sedang mengorganisir kampanye nasional pada bulan Agustus menentang AUKUS dan perjanjian postur kekuatan di IPAN, serta membangun kelompok-kelompok di berbagai tempat, daerah pedesaan, kota, daerah pinggiran kota, hanya untuk membangun kekuatan perdamaian itu. Karena pada akhirnya,
para politisi, sebagian besar dari mereka, dipengaruhi di daerah pemilihannya oleh apa yang akan terjadi pada mereka. They're swayed in their electorate by what's going to happen to them. And you just have to build that force. Anda hanya perlu membangun kekuatan itu. Karena ini adalah kepentingan mayoritas rakyat pekerja di negara ini untuk tidak terlibat dalam perang dengan Tiongkok, dan sebaliknya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan sosial, maka tidak sulit untuk membicarakan hal ini kepada masyarakat. Tidak sulit jika kita melihat bahwa mayoritas, seperti yang telah ditunjukkan di Australia misalnya, tidak ingin terlibat dalam perang semacam itu dan menginginkan posisi netral diambil. Jadi kita sudah punya landasan untuk bekerja, tetapi pada akhirnya ini soal tekanan politik. Tekanan itu datang melalui pemilih dan para politisi. Mereka akan bergerak. Sebagian besar dari mereka bergerak ketika melihat adanya pergerakan, dan mereka mulai memperhatikan. Ini adalah proses yang panjang dan sulit, tetapi kondisinya sekarang lebih mendukung. Maksud saya, setahun yang lalu, mayoritas warga Australia sangat mendukung aliansi militer dengan AS. Namun dalam waktu 5 bulan sejak Trump menjabat, hal itu telah berubah secara drastis. Australian Broadcasting Corporation di Australia baru-baru ini melakukan survei. 2/3 warga mengatakan Amerika Serikat tidak dapat dipercaya sebagai sekutu keamanan dan ingin mengembangkan kemampuan pertahanan yang lebih mandiri. Nah, itu adalah perubahan besar dalam opini publik terkait aliansi dengan AS. Jadi sekarang, saatnya untuk bekerja dan bekerja keras. Dan rekomendasi Anda untuk aktivisme meyakinkan orang, terutama mereka yang notes wistri Anwar Han, Hinit. Tapi kita belum lawan Tiongkok. Ya, Brian, stay. Sorry, Anne first, maybe, and then. Well, I think you have to be. Menurut saya, Anda harus bersabar, dan Anda harus aktif namun tetap sabar ketika berbicara dengan orang-orang yang sama sekali tidak setuju dengan Anda, dan Anda mencoba meyakinkan mereka tentang sudut pandang Anda. Terkadang kita menjadi terlalu bersemangat dengan cara yang justru membuat orang yang ingin kita yakinkan merasa terasing. Jadi menurut saya, salah satu strateginya sebaiknya adalah kampanye yang lebih santai, yang benar-benar mendorong dialog dan membuat orang berpikir tentang informasi yang Anda berikan, daripada kadang-kadang aksi protes kita yang sangat keras di jalanan dengan spanduk dan pengeras suara. Dan saya punya seorang saudari yang benar-benar tidak setuju dengan hampir semua yang saya perjuangkan. Tapi sesekali jika kami punya waktu tenang untuk berbicara dan mematikan Fox News lalu hanya berbincang, Anda bisa membuat sedikit kemajuan dalam hal ini. Jadi itu adalah strategi lain. Kita sudah punya strategi yang baik di jalanan dan dengan konfrontasi, tapi saya pikir kita juga perlu ingat bahwa ada cara lain untuk meyakinkan orang. Nah, mereka yang setuju dengan Anda. Ada sebuah teknik yang digunakan oleh para independen. Jumlah anggota independen di parlemen sekarang meningkat karena kekecewaan terhadap 2 partai besar. Sejumlah independen mengorganisir kelompok diskusi di dapur rumah di daerah pemilihan mereka, dan IPAN juga sedang mempertimbangkan hal itu. Inilah jenis hal, Anne, seperti yang kamu katakan. Setengah lusin orang. Apa pendapatmu tentang ini? Apa pendapatmu tentang itu? Apa kamu tahu tentang ini? Apakah kamu tahu tentang itu? Bagaimana menurutmu? Sebuah diskusi, 1 lawan 1, 2 lawan 2, dengan kedalaman seperti itu. Disitulah kemajuan terjadi, tidak selalu dengan berteriak di jalanan. Kita punya aksi unjuk rasa, kita punya hal-hal seperti itu. Semuanya penting. Tapi hal-hal yang membumi tidak terlalu menarik. Meskipun saya merasa cukup antusias berbicara dengan orang-orang dalam kelompok kecil tentang isu-isu zaman kita dan apa pendapat mereka tentangnya. Master Ranks di Buendra the Thorserp Thumb. Saya suka konsep meja makan.
itu benar-benar cara yang bagus untuk melakukannya dengan jumlah orang yang sedikit. Dan jika kamu menjumlahkannya, misalnya kamu bisa mendapatkan 10 aktivis yang masing-masing berkata, oke, saya akan mengadakan 2 diskusi meja makan dan masing-masing diskusi itu dihadiri 6 orang, maka kamu sudah punya 60 orang ditambah 60 lagi, jadi 120 orang yang benar-benar punya kesempatan untuk didengarkan apa saja kekhawatiran mereka. Dan menurut saya, itu juga bagian penting. Banyak orang merasa kekhawatiran mereka tidak didengarkan. Kadang-kadang itu yang dikatakan saudara perempuan saya, kamu memberitahu saya apa yang seharusnya saya pikirkan, tapi kamu bahkan tidak mendengarkan kenapa saya khawatir tentang sesuatu. Jadi saya sedang berusaha menjadi pendengar yang lebih baik. Meskipun saya akui, yang nakati saya, Excel dari beberapa hal di PTTN. Sangat benar. Tapi Anda tahu, ini adalah sesuatu yang dihadapi banyak dari kita, dan juga sesuatu yang sering saya terima di kolom komentar, bahkan kadang lewat email. Apa yang bisa kita lakukan? Maksud saya, kita semua merasakan bahwa perang di sekitar kita dan kekerasan massal semakin tidak terkendali. Maksud saya, Ukraina itu benar-benar bencana murni. Gaza bahkan bencana yang lebih besar lagi, maksud saya, dalam skala yang benar-benar apokaliptik. Dan kita semua tahu, ini bisa menjadi lebih buruk. Kita merasakannya saat ini. Saya juga menerima email sekarang dari Taiwan yang mengatakan, kami merasa kami sedang dipersiapkan untuk menjadi Ukraina berikutnya. Dan orang-orang ingin sekali melakukan sesuatu untuk melawannya, tapi merasa tidak berdaya karena platform dan sebagainya. Jadi mungkin lagi, Anne dulu lalu Bevan. Untuk orang-orang yang merasa seperti ini, apa rekomendasi Anda bagi mereka yang punya kehidupan, harus bekerja, punya anak, harus jalan-jalan dengan anjing, dan sebagainya? Apa yang bisa dilakukan untuk mendorong ide baik seperti netralitas negara-negara di lingkar Pasifik ini? Menurut saya, pertama-tama penting untuk memastikan bahwa orang-orang menyadari ada kelompok-kelompok di luar sana yang bekerja pada isu-isu ini. Kadang-kadang, orang yang hanya menulis di chat tidak tergabung dalam kelompok manapun. Jadi, mendorong mereka untuk bergabung dengan kelompok secara solidaritas, itu membuatmu merasa jauh lebih baik ketika mendengar orang lain membicarakan hal yang sama, dan kamu tidak merasa terisolasi. Jadi, bergabunglah dengan kelompok, lalu ambil inisiatif, misalnya mengadakan diskusi kelompok kecil di lingkunganmu dan lihat saja apa yang terjadi. Maksud saya, kamu mungkin kehilangan beberapa teman, mungkin juga kehilangan beberapa tetangga, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah bagian yang menarik. Kamu tidak pernah bisa menebak orang di sebelah rumah yang kamu kira punya pandangan tertentu, tapi kamu tidak kaya dengan mereka. Dia yang besar dan kan tak bisa benar untuk kekirakan kecil berkesa. Try to get a small group together, and then of course being ready to mobilize on the streets. Dan tentu saja bersiap untuk turun ke jalan agar bisa mendapatkan publisitas besar untuk sudut pandang ini. Karena jika kita tidak tampil di stasiun TV, jika kita tidak ada di surat kabar dan media sosial, maka maksud saya, kami menemukan dari pengalaman Flotilla Gaza tahun lalu memiliki anak muda yang tahu cara membuat Instagram, yang tahu cara menyebarkan pesan, itu benar-benar mengubah permainan bagi organisasi statis yang selama ini tidak banyak bergerak. Jadi, saya akan bilang, enaklah anak-anak 19-20 tahun bahwa datakan bahwa jadi lihat apa yang mereka lakukan di Instagram dan Facebook, serta semua platform ini benar diperhatikan oleh anak muda, dan sekarang juga orang yang lebih tua. Bevan? Yes, well, I agree everything you said there, Anne. Ya, saya setuju dengan semua yang Anda katakan tadi, Anne. Dan sisi media sosial memang sangat penting. Di IPAN, kami telah mengadopsi hal itu dalam organisasi kami. Ada 3 atau 4 platform media, dan ada seseorang yang benar-benar bekerja di bidang itu sepanjang waktu. Tapi ya, tidak ada alternatif selain turun langsung ke masyarakat dan mengangkat isu-isu ini dengan cara yang membantu orang melihat bagaimana hal itu memengaruhi mereka. Maksud saya, di Australia, kita sedang mengalami krisis perumahan besar, dan semua orang tahu itu. Mengapa kita menghabiskan 368 miliar untuk setengah lusin kapal selam nuklir, atau apalah itu? Untuk tujuan apa?
Nah, hal itu memang beresonansi di masyarakat, bersama dengan kebutuhan kesehatan dan sosial lainnya. Jadi saya pikir jika kita membicarakan dan menangani kebutuhan di masyarakat, serta apa yang seharusnya menjadi prioritas, itu sangat penting. Dan tentu saja perang bukanlah salah satunya, dan kita tidak terancam olehnya. Jadi mengapa kita menghabiskan begitu banyak untuk ini? Dan itu memunculkan respons, apa yang akan kita lakukan tentang hal ini. Oke, kita harus berkumpul, kita harus berdiskusi, kita harus menyampaikan aspirasi kita kepada para politisi, kita harus membuat suara kita didengar, dan ada begitu banyak cara berbeda untuk melakukannya. Ada sedikit keputusasaan. Kami berunjuk rasa untuk Palestina setiap hari Minggu selama setahun, setidaknya sekarang menjadi 2 minggu sekali. 10.000 orang, kadang 5.000, kadang 20.000 di Sydney, berkeliling kota. Damai, bukan? Jadi saya berkata kepada beberapa penyelenggara, jika kami memecahkan kaca etalas toko, kami pasti mendapat perhatian media. Tapi kami tidak melakukannya. Kami damai. Apa yang kami sampaikan adalah kemanusiaan. Kami sama sekali tidak antisemit. Namun isu ini sangat sedikit mendapat liputan atau pengakuan. Jadi ini bahkan harus melampaui itu. Itu adalah sekelompok orang yang berdedikasi dan peduli, tetapi harus menjangkau lebih luas ke masyarakat. Kita harus masuk lebih dalam ke komunitas. Para pekerja bekerja sangat keras. Anda punya keluarga dan lain-lain. Anda punya 2 pekerjaan dan segala macamnya. Anda tidak punya banyak waktu. Tapi jika Anda bisa membuat isu ini menjadi sesuatu yang dirasakan orang, ini memengaruhi saya, cara hidup saya, dan anak-anak saya. Ya, saya ingin mengatakan sesuatu ini atau melakukan sesuatu. Itulah yang kami capai. Ini adalah perjalanan yang panjang dan berat. Dan seperti yang Anda katakan, kita harus bersabar. Mereka yang ingin melempar bom Molotov atau melakukan sesuatu yang radikal, itu bukan jawabannya. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan kesabaran. Selama beberapa dekade terakhir, saya telah melihat gerakan-gerakan di Australia, dan saat ini saya sangat terhibur karena Trump telah membuat orang-orang berpikir ulang, dan memang sedang terjadi proses berpikir ulang. Cepat atau lambat, hal ini akan berdampak pada para pemimpin kita, pasti akan berdampak pada mereka. Dampaknya sudah mulai terasa secara elektoral, karena suara utama mereka menurun setiap tahun, kedua partai besar itu. Suara utama mereka menurun. Mereka terpilih berkat preferensi kedua dari partai lain, tapi seharusnya itu menjadi perhatian bagi mereka. Dan hal ini akan semakin menjadi perhatian seiring mereka menghadapi kekecewaan terhadap arah yang mereka ambil saat ini. Ya, saya benar-benar setuju. Dan saat inilah waktunya untuk memanfaatkan perasaan-perasaan ini dan benar-benar mencoba meyakinkan orang bahwa satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian adalah dengan menghilangkan dorongan menuju perang, bukan? Menjaga perdamaian berarti mencegah perang. Dan perang terjadi sebagai fenomena sosiologis ketika seluruh masyarakat bergerak menuju kekerasan massal. Dan netralitas adalah salah satu cara untuk meredakan situasi ini. Teman-teman, sebelah pertama, Antul Bevan, dan berikan saya permohonan singkat minta kalian semua urgensi mewog sebelum mendapat grapes petisi milasni. Now go out and sign this neutrality petition. Well, all they have to do is look on the internet. Mereka hanya perlu melihat di internet dan di TV untuk melihat gambar-gambar tentang apa yang dilakukan perang terhadap negara, apa yang dilakukan perang terhadap negara yang dihancurkan, dan apa yang dilakukan perang terhadap pihak yang menghancurkan. Saat ini ada lebih dari 20 veteran militer AS yang bunuh diri setiap hari, dan saya memprediksi militer Israel mereka juga sudah mengalami kasus bunuh diri. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di antara para pelaku penghancuran sangat mengerikan. Jadi perang tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan rakyat negara yang menjadi sasaran, tetapi juga menghancurkan moral negara yang melakukan penghancuran. Absolutely. Look,
Tentu saja. Begini, Pascal, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami akan meluncurkan petisi netralitas ini pada tanggal 21 Juni. Dan saya tidak tahu apakah Anda bisa memberikan detail situs webnya dalam program ini kepada para penonton, agar mereka bisa ikut bergabung jika mereka mau. Tapi saya sangat mendorong orang-orang untuk terlibat dalam peluncuran itu, dan ikut menandatangani petisi kami. Ini adalah cara untuk membantu mencegah perang, membantu mengisolasinya, dan seperti yang saya katakan, bahkan mencegahnya, karena Amerika membutuhkan negara-negara di kawasan ini untuk memberikan dukungan, menyediakan basis operasi, bergabung dengan mereka, dan menghabiskan banyak uang hasil jerih payah untuk melakukannya. Dan kita tidak mampu melakukan itu. Kita punya terlalu banyak kebutuhan sosial lain yang penting dan nyata. Dan tentu saja kita tidak mampu terlibat dalam perang seperti itu. Itu akan menjadi bencana besar bagi semua orang di kawasan kita. Jadi ya, tolong bergabunglah peluncuran petisi kami. Mohon terlibat di dalamnya. Dan jika Pascal bisa memberikan detail tersebut kepada para penonton, itu akan sangat membantu. Terima kasih, Pascal. Rincian lengkapnya akan ada di deskripsi video ini, beserta semua tautannya. Dan silakan bergabung dalam peluncurannya jika Anda bisa. Mohon tanda tangani petisinya. Baik Anda berasal dari negara di kawasan Pasifik atau tidak, tunjukkan dukungan Anda. Ann Wright dan Bevan Ramsden, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Thank you. Thank Terima you. kasih.